Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Ahmad. Saat ini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pemasaran sosial oleh Ibu Dr. Andi Masliah. Yang pertama, menurut saya pemasaran sosial bukan sesuatu yang baru. Pemasaran sosial sudah ada sejak zaman dahulu kala. Beberapa contoh kasus diantaranya adalah: yang pertama, berbagai bentuk kampanye tentang pembebasan budak sudah ada sejak zaman kerajaan Yunani dan Romawi kuno. Yang kedua, pada masa revolusi industri di Inggris sudah ada kampanye tentang pembebasan penahanan penjara bagi orang yang tidak membayar utang. Yang ketiga, di Amerika pada tahun 1721, Captain Mather meyakinkan penduduk Boston untuk menerima suntikan menghindari wabah cacar air yang terjadi pada saat itu. Kemudian pada era tahun 1970-an sampai tahun 1990-an oleh pemerintah Indonesia menggalakkan kampanye tentang program keluarga berencana. Bisa dilihat iklannya ada beberapa di tempat umum, berbagai media cetak, baik di koran, kemudian ada di media elektronik, televisi dan radio, mengkampanyekan bahwa punya anak dua lebih baik daripada mempunyai anak yang banyak. Kemudian pada saat ini berbagai kampanye untuk perubahan sosial itu, yang pertama, reformasi kesehatan, penanggulangan penyalahgunaan obat. Contoh kampanyenya adalah penanggulangan penyalahgunaan obat, penanggulangan penyakit menular, kampanye tentang bahaya asap rokok, kampanye tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian pada reformasi pendidikan itu tentang pemberantasan buta huruf. Reformasi lingkungan adalah contohnya udara dan air yang bersih dan sehat, sangat penting bagi seluruh masyarakat. Kemudian pada reformasi politik ada di situ sistem demokratisasi. Kemudian soal yang kedua, unsur penting yang menjadi pusat perhatian dalam pemasaran sosial, yaitu ada 3 unsur penting, yaitu ide atau gagasan, kemudian praktek, dan objek tangible atau berwujud. Produk sosial berupa ide atau gagasan yaitu dapat berbentuk belief atau kepercayaan, dapat berbentuk attitude atau sikap, dan dapat berbentuk value atau nilai. Kemudian yang kedua, target adopter atau sasaran. Yang ketiga adalah teknologi manajemen perubahan sosial. Kemudian ketiga, guna untuk mengetahui tentang target adopter atau sasaran dari pemasaran sosial, yaitu seperti yang kita ketahui bersama bahwa target adopter terdiri dari satu atau lebih kelompok dari berbagai unsur usia, status sosial, dan lingkungan atau letak geografis, di mana target adopter ini ketidakakuratan dalam penggunaan target adopter itu akan mempengaruhi tingkat keberhasilan pemasaran yang kita lakukan. Jadi, oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui target adopter agar pemasaran yang kita lakukan itu berhasil. Kemudian soal yang keempat terkait dengan teknologi manajemen perubahan sosial tentang pengiriman produk yang cocok. Itu ada 4. Yang pertama,
tentang kampanye menggunakan produk terukur yang membutuhkan presentasi dan demonstrasi. Contohnya pada saat kegiatan di Posyandu, di mana melakukan imunisasi kepada bayi dan balita sekaligus memberikan pelatihan kepada ibu-ibu tentang bagaimana cara merawat bayi atau balita yang benar, bagaimana cara memasak atau mengolah makanan yang baik, yang lebih baik kepada bayi atau balita. Kemudian yang kedua, kampanye dengan menggunakan produk terukur tanpa disertai dengan demonstrasi atau pelatihan. Contohnya penggunaan sabuk pengaman pada kendaraan. Yang ketiga, kampanye tanpa menggunakan produk terukur dengan melakukan presentasi atau demonstrasi. Contohnya yaitu dengan penanggulangan buta aksara atau buta huruf, kejar paket A istilahnya sekarang. Kemudian yang keempat, kampanye tanpa produk terukur dan tanpa melakukan presentasi atau demonstrasi. Contohnya yaitu membuat himbauan untuk tidak terlibat kerusuhan atau memberikan kampanye tentang penegakan hak asasi manusia. Demikianlah pendapat saya terkait tugas dari pemasaran sosial. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.